Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas tentang penerapan jaringan saraf tiruan yang diajarin sama Bapak Gasim selaku dosen MDP. Jadi kita ini bahas bagaimana cara implementasi jaringan saraf tiruan untuk pengenalan suatu objek pada komputer. Sebagai contoh yang kita akan bakal gunakan yaitu cara membedakan tiga buah-buahan yang kita masukkan pada komputer. Nah, sekarang di sini di depan sini kita udah ada berapa banyak buah-buahan. Ini terdiri dari 5 buah-buahan data yang kita ajarkan ke komputer dan 3 buah objek yang akan diuji. Nah, jadi nanti ada buah-buahan yang kita siapkan, objek gambar buah-buahan yang kita siapkan untuk diterima oleh komputer. Satu lagi nanti kita akan buat untuk objek pengujian bahwa yang kita buat itu bakal bisa dikenali atau tidak. Jadi untuk gambar ini bisa cari di Google, ya cukup tulis misalnya buah mangga gitu, terus cari gambar satu-satuan. Nah, kalau saran sih yang begini gitu, ya karena lebih jelas komputer untuk melacaknya. Kalau udah kebuka gini kan bingung ya. Terus juga kalau banyak banget kayak ini bingung juga. Kalau bisa sih objeknya itu jelas kalau itu buah gitu. Nah, seperti ini nanti bagus objek ini. Nah, sekarang kita akan coba implementasikan di MATLAB. Kita buka MATLAB-nya dulu. Cara kerjanya nanti sebenarnya itu kita akan membuat objek yang foto-foto yang udah kita siapin tadi itu bakal jadi gambar yang RGB. Jadi kayak kita nanti pisah antara red, green sama blue. Ya, dia bisa nentuin ini buah apa berdasarkan warna sebenarnya. Nanti kita coba yang pertama kali kita lakuin adalah itu untuk membedakan untuk membuat warnanya bisa ada di variabel. Jadi kita kalau udah di variabel bentuknya matriks nanti bisa kita olah lagi. Untuk pertama kali kita coba buat variabel misalnya gambarnya sama dengan sorry. Untuk pertama kita harus open projectnya dulu ke arah data yang udah kita tempatkan, data buah-buahan. Nah, jadi di sebelah kiri nanti kalau udah begitu, nanti sebelah kiri ini ada banyak buah-buahan yang udah kita pasang. Kalau aku sih nulisnya ini ada kayak jeruk 1, 2, 3, 4, 5 udah dipisah dengan uji kan. Nanti naga 1, 2, 3, 4, 5 uji. Terus sisa 5 sampai uji. Nah, kita coba di jeruk dulu untuk pertama kali ya. Jadi caranya itu pertama kita buat variabel dulu gambar sama dengan imread. Jadi jeruk 1.jpg. Jangan lupa tipe gambarnya juga harus didefinisikan. Jadi jenis jeruk 1.jpg, jangan sampai salah. Kalau kita command-nya benar, kita enter, itu bakal ada variabel di bawahnya, ada di workspace tuh, ada
value-nya, ada value dan lain-lain. Berarti gambar kita masuk tuh di situ. Terus kita buat zoom L. Nah, kita buat ukuran. Kita buat ukuran dari gambar, terus kita buat warna. Hasil warna ini kita bisa. Nah, untuk sampai sini kita bisa udah dapat RGB dari warna jeruk gambar satu. Jadi RGB-nya bisa dilihat begini sih sebenarnya. Warna satu untuk warna merah. RGB pokoknya dia patokannya. Mungkin bisa lihat di sini kali ya. Nah, ini ada warna-warnanya udah. Jadi kita bisa tahu, oh ini warna sekian, ini warna merah, red, greennya warna sekian, bluenya warna sekian. Nah, untuk semua data yang objek yang kita latih itu kita simpan di bentuk boleh sebut aja namanya data latihan, data latih gitu, data latih, data underscore latih. Ini array, jadi dia kayak 1.1 gitu, berarti baris pertama, kolom pertama gitu kan, sama dengan color 1, warna 1. Terus untuk data latih lagi 2.1 sama dengan warna 2. Ini warnanya jadi dia urutan ya. Jadi kalau warna 1 tuh red, warna 2 tuh green, warna 2 itu blue gitu. Terus data latih 3 itu sama dengan warna 3. Nah, itu nanti jadi bakal variabel ada data latih begini. Nah, kita akan lakuin ini sampai semua data bakal masuk kecuali data uji. Jadi kayak jeruk 1 sampai 5, naga 1 sampai naga 5, sampai sirsak 1 sampai sirsak 5 itu kita buatin begini supaya nanti bisa dipakai. Ntar biar simpel aku pakai notepad aja. Aku copy paste. Jadi maksudnya kalau udah copy paste kan tinggal ngubah nama filenya, nama ininya doang kan. Nama filenya sama kolomnya. Nanti kita coba untuk gambar kedua kalau pakai copy paste mah lebih gampang memang. Nah, jadi kita tinggal copy paste ya. Untuk source kodenya begini kira-kira. Jadi kalau kita pakai lagi untuk data kedua, tinggal kita paste, terus ganti nama filenya itu nama 2 JPEG karena aku dapatnya JPEG gitu, JPEG. Terus ini ada zoom juga, size juga, ukuran sama aja, bedanya ininya di kolom kedua. Nanti dia bakal keluar di kolom kedua. Begitu juga seterusnya.
PNG. Nanti keluar tuh 1 2 3 ya. Kita buat ini sampai 15 karena banyak. Nah, jadi kita udah punya 5 data yang kita bisa simpan di data latih. Nanti komputer kita latih. Hmm. Jadi uh, untuk jadi
nanti kita bakal jadi kita kan ada inputnya itu RGB. Itu ada tiga layer, itu input, yang tengah tuh proses, dan proses itu mungkin bisa panjang, dan nanti ada output. Outputnya berupa nilai 1 1 0 0 0 1. Nah, yang kayak gitu tuh didefinisikan outputnya. Terus kita jadi gini, nanti RGB masuk, diolah ke fungsi aktivasi, dan kemudian nanti kita output. Aktivasi itu yang di tengah. Jadi ada proses-proses itu yang disebut aktivasi. Nah, itu ada di situ, itu setiap titiknya itu di titik tengah itu disebut dengan neuron, dan juga dia punya kalau datanya kompleks itu punya lapisan hidden layernya banyak. Tapi karena kita sederhana aja, jadi dia cuman satu layer doang hiddennya. Hidden layernya cuma satu. Itu punya titik neuronnya. Nanti titik neuron kita definisikan juga. Terus kita coba training data. Training data yang udah ada. Oh ya, untuk gambar tadi itu kan berarti target kita ada satu, itu kita buat target dulu supaya ada pencapaian. Jadi kita buat namanya target variabel. Nah, target, isi target itu kan kalau kita klik 2 kali ya bisa jadi array atau enggak array. Jadi kita buat aja array. Target pertama kita miripin sama yang ini. Taruh bawah ya. Nah, ini kan data latih sama target. Jadi kalau data latih yang pertama itu yang kalau misalnya kita tahu itu buah jeruk, jadi kita nilainya 100. Ini kita definisikan. Terus kalau naga berarti 010. Kalau sirsak berarti 001. Jadi kita buat jadi di sini, karena ini buahnya buah jeruk, berarti kita buat 100 gitu. Nah, ini bakal dibuat terus sampai ke 5 karena jeruk kan sampai 5 ya. Nah, jeruk sampai 5. Jadi kita buat terus jadi gitu. Nah, kayak gitu. Jadi dia ada 5 baris gitu. Terus juga dari 6 sampai 10 itu kan naga. Jadi naga itu berapa tadi? 010. Jadi kita buat di sini. Oke. Itu udah naga. Jadi naga 6 sampai 10 itu naga. Sisanya berarti 001 ya. Berarti kita buat sampai 15 itu sampai 15. Jadi nanti 15-nya begini tuh. Kurang lebih pas. Oke. 14 13. Jadi semuanya ada nilai. Kalau dia ketemunya dekat-dekat begini berarti gini gitu ya. Nah, sekarang kita buat kode untuk training ya. Kayaknya kita udah cukup dengan target, kita tutup dulu. Data latih kita tutup dulu, kita cukup di kode saja. Untuk data trainingnya itu kita buat net1 sama dengan new ff. Nah, new ff. Terus min max data latih. Nah, yang kita pakai variabel data latih tadi ini ya. Terus kita definisikan neuronnya. Ini neuron yang 45 sama 3 ya. Terus untuk buat kode lebih dari 1 baris
di sini command window kita cukup pakai shift enter aja. Mungkin kalau ada yang nggak tahu nanti. Soalnya dari tadi kan kita nggak pakai kode shift enter ya. Oke. Jadi kita udah definisikan tadi 45 neuron yang ada di sini. Terus kita inisialisasi net satunya. Kita shift enter lagi, terus kita setting parameter dari trainernya. Net 1 train param. Nah, kita setting epoch itu kayak perputaran. Jadi kalau misalnya kita punya gambar tadi, jadi dia waktu inputnya masuk ke RGB, dia akan berputar menyesuaikan output sampai total yang disetting. Jadi kalau misalnya kita setting 10.000, dia akan coba 10.000 kali sampai output yang kita inginkan. Kalau nggak dapat dia berhenti. Gitu aja ya. Terus kita setting lagi net 1 train param. Isinya itu kita setting goal. Jadi goal itu tingkat kesalahan. Jadi tingkat kesalahannya kita kecilkan 0,000001. Begitu aja kali ya. Train param. Oke. Next. Nah, kita mungkin butuh waktu eksekusi mungkin. Jadi kita pakai tick. Tick itu memulai mulai ngitung waktu. Tick. Terus net 1 sama dengan train net 1 data latih ya, data latih. Terus kita pakai target. Nah, target yang kita udah buat tadi itu harus pastikan di sini sudah ada ya. Waktu trainingnya kita simpan di top. Jadi tick itu jalan waktu training. Nanti training kan butuh waktu. Kalau udah selesai, waktu dia selesai kan dia codingnya turun lagi ke bawah. Dia lanjutin next coding selanjutnya. Dia simpan variable top untuk dapetin waktu terakhir, waktu dia saat itu. Jadi kalau misalnya ada trainingnya nanti 1 jam ya 1 jam ditulis di situ. Oke, coba kita tes. Mungkin kita ulang ya. Oke, jadi goal sudah ditemukan. Nah, untuk hasilnya kita coba simulasikan dengan cara hasil sama dengan simulasi net 1 yang udah dibuat tadi sama data latih. Harusnya sempurna dong. Kan yang itu ya data itu yang dites kan. Oke, kita lihat hasil. Hasilnya gini. Dia ada kayak banyakan berhasil satu dianggap dia 1 kan. 1 tengah ada nggak berhasil lagi nih, tengah
tengah, terus bawah satu, berhasil lagi, berhasil ya. Jadi kita dapat data tesnya segitu. Ini tergantung dari objek gambarnya. Kalau objek gambarnya makin bagus, tergantung sih mungkin dari warna atau pencahayaan, mungkin tergantung dari background juga. Jadi kalau udah begini lumayan lah. Sekarang kita coba untuk ngetes banget dengan data lain. Jadi kita kan tadi udah training nih jeruk begini bentuknya. Sekarang kita buat dia untuk tahu misalnya ini jeruk, ini buah naga, ini sirsak, tapi dari gambar lain. Jadi kita buat sama kayak pertama kali, kita copy paste aja, kayak paste. Tapi ini ke data latih kita ganti ke data uji, karena kita lagi nguji kan. Kita lagi nguji, jadi kita ubah ke data uji. Kita mulai dari jeruk uji 1. Uji 1. Saya di enter. Nanti dia buat variabel lagi, langsung otomatis. Boleh dilihat hasilnya begini, sama aja kayak tadi. Sama aja. Cuma nanti bedanya ini untuk pengujian. Kita coba yang ketiga juga jeruknya. Kita punya data tesnya 9 biji. Jadi kita buat lagi kayak gini juga. Ini untuk jeruk. Terus kita lanjut untuk naga. Jadi kita udah buat data ujinya, ada 9. Kita coba dengan simulasi. Kita buat variabel baru aja, biar ya nggak tahu, biar enak aja. Jadi hasil uji sama dengan simulasi dari net 1 sama data uji. Bismillah. Nah, hasil ujinya kita lihat ada yang ragu, ada yang setengah-setengah, ada yang ada yang beda kecocokan, ada yang agak bagus nilainya, ada yang ragu, ada yang bagus, agak bagus juga, ada yang bener-bener pasti yakin banget dia sampai 1, yakin banget 1, terus ada yang lumayan. Jadi untuk ya mungkin dari objek yang aku dapat dari Google mungkin kurang rapi kali ya, makanya dia nggak terlalu bisa. Tapi ya kira-kira beginilah dasarnya.
yang diajarin oleh Pak Gasim. Ilmunya manfaat banget. Sekian dulu untuk video kali ini. Mungkin kalau ada nanti di lain waktu kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye.